Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Baik Bapak Ibu, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Ibu Sulaiha Anisyaro, Waka bidang akademik atau kurikulum. Selain membantu Ibu Kepala Madrasah di bidang akademik, saya mengajar bahasa Arab di kelas 7 dan kelas 9. Ya. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan kurikulum yang ada di MTSN 1 Sampang, khususnya kelas 9. Baik Bapak Ibu, untuk mohon maaf itu kelas 8 Mbak, mungkin bisa untuk struktur kurikulum kelas 9 ini memang berbeda dengan kelas 7. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Pengawas bahwasannya kurikulum Merdeka itu sudah dipakai di MTSN 1 Sampang khusus kelas 7. Nah, sementara untuk kelas 8 dan 9 masih menggunakan kurikulum 2013. Adapun untuk mata pelajaran umum, kami mengacu pada Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Adapun untuk mapel PAI dan bahasa Arab, ya kurikulumnya mengacu pada KMA 183 tahun 2019 tentang standar kompetensi lulusan, tujuan dan ruang lingkup mata pelajaran PAI dan bahasa Arab. Next. Di dalam kurikulum 2013, nah, ini aspek yang diajarkan kepada siswa. Ada aspek sikap sosial, kemudian sikap spiritual, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Jadi putra-putri Bapak Ibu tidak hanya dikasih pengetahuan saja Bapak Ibu, tapi juga sikap sosial, sikap spiritual, begitupun juga keterampilannya. Jadi siswa bisa menguasai 4 aspek itu. Begitupun penilaiannya Bapak Ibu. Jadi yang kami nilai bukan hanya pengetahuan saja Bapak Ibu, tapi yang dinilai 4 aspek ini. Lanjut Pak. Lanjut pada struktur mata pelajaran di kelas 9. Ini ada pendidikan agama Islam. Kalau di SMP mungkin hanya PAI begitu 2 jam pelajaran. Namun kalau di MTSN 1 Sampang itu dirinci ada mapel Quran hadis 2 jam pelajaran, ada akidah akhlak 2 jam pelajaran, fikih 2 jam pelajaran, SKI 2 jam pelajaran, dan kemudian bahasa Arab 3 jam pelajaran. Berikutnya mapel umum ada PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, PJOK, prakarya, seni budaya, dan bahasa Madura. Ya, jadi kalau di sekolah umum mungkin bahasa asingnya hanya menerima bahasa Inggris, namun di MTSN 1 Sampang, putra putri ibu bapak mengenal 2 bahasa asing, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi tidak salah jika Bapak Ibu menempatkan putra-putrinya di MTSN 1 Sampang. Selain mapel tersebut, ada kegiatan upacara, ini dilaksanakan pada hari Senin. Kemudian tahfidz, ada 2 jam pelajaran. Untuk program tahfidz nanti akan dipaparkan oleh Bapak Muhari. Ada juga program pengembangan minat bakat dan kecakapan hidup. Ada 3 jam pelajaran, biasanya dilaksanakan pada hari Sabtu. Jadi total ada 48 jam pelajaran untuk kelas 9. Next. Untuk jam belajar efektif siswa dari hari Senin sampai Kamis, kita start jam 7. Jam 7 itu siswa sudah ada di dalam kelas Bapak Ibu. Jadi mohon bantuannya sebelum jam 7 siswa sudah berangkat, ya jam setengah 7 atau jam berapa nanti sekiranya jam 7 sudah ada di sekolah, seperti itu. Untuk hari Senin sampai hari Kamis ada 9 jam pelajaran di situ.
siswa pulang sampai jam 12:55 hari Senin sampai hari Kamis. Berikutnya untuk hari Sabtu kita hanya ada 8 JP, 8 jam pelajaran. Jadi start mulai jam 7, pulangnya jam 12:20. Kemudian untuk hari Jumat dimulai jam 7, pulangnya jam 10:15. Jadi mohon bantuan, misalnya siswa pulang lebih awal ya ditanyakan, barangkali bolos atau memang ada kegiatan lain di sekolah seperti itu. Next. Asesmen atau penilaian yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu, ada penilaian harian. Penilaian harian itu biasanya ya ulangan harian. Kemudian ini biasanya dilakukan setelah satu bab sudah dijelaskan, baru ada penilaian harian. Kemudian ada penilaian tengah semester, PTS. Ini biasanya guru yang menentukan jam dan jadwalnya. Berikutnya ada penilaian akhir semester. Ya, setiap akhir semester ada asesmennya atau ada penilaian, bisa PAS atau PAT akhir tahun. Nah, untuk semester ganjil ini terjadwal di kalender pendidikan kami akan dilaksanakan tanggal 28 November sampai tanggal 10 Desember. Ini untuk PAS semester ganjil di tahun pelajaran 22-23. Berikutnya untuk kelas 9 ada ujian madrasah, ini yang perlu dipersiapkan. Kalau dulu ada UN, sekarang sudah tidak ada UN, adanya ujian madrasah. Ini yang perlu dipersiapkan, nanti ada bisa berupa ujian tulis, ujian praktek, dan lain sebagainya. Jadi dari sekarang diharapkan siswa-siswi sudah mempersiapkan diri seperti itu. Jadi yang jarang-jarang masuk, ibu tak langkong, nyontolong untuk didukung agar bisa masuk ke madrasah. Ini di kalender kami, di kalender pendidikan, pelaksanaan ujian madrasah itu tanggal 8 sampai 17 Mei tahun 2023. Sekitar 7 bulan lagi ini. Insya Allah siswa kita akan melaksanakan ujian madrasah, dan ya kalau memenuhi syarat nanti akan diwisuda. Seperti itu. Berikutnya, selain kegiatan pembelajaran di kelas, siswa juga diberi pengetahuan tentang literasi. Jadi ada kegiatan literasi di sini Bapak Ibu. Siswa-siswi diajari bagaimana membaca, bagaimana menulis, bagaimana siswa bisa mempunyai karya. Di sini terjadwal setiap kelas 1 kali dalam seminggu untuk mengunjungi perpustakaan dalam kegiatan literasi ini Bapak Ibu. Lanjut Pak. Nah, ini dokumentasi kegiatan literasi di perpustakaan. Itu perpustakaan kami Bapak Ibu. Jadi siswa belajar secara lesehan. Nah, dari kegiatan literasi itu alhamdulillah Bapak Ibu membuahkan hasil. Siswa bisa menerbitkan buku. Tidak hanya siswa di sini Bapak Ibu, Bapak Ibu guru juga belajar literasi. Jadi alhamdulillah ada karya siswa dan karya Bapak Ibu guru yang sudah diterbitkan di sini, sudah ber-ISBN. Dan dari literasi ini kita juga sudah mendapatkan penghargaan. Nah, ini penghargaan kami yang sudah kami terima menjadi kontributor pencapaian rekor muri dalam bidang literasi ini Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu. Alhamdulillah itu pemaparan dari Waka Akademik, dan akan dilanjutkan pemaparan dari Waka Kesiswaan terkait tata tertib dan lain sebagainya. Monggo Bapak Asbun.